Wanidi Hangout, nggak nyangka ya kita udah di bulan Maret. Rasanya baru kemarin kita tahun baruan. Dan kita juga udah ngelewatin 1 tahun pandemi loh teman-teman. Dan aku percaya kita nggak bakal bisa ngelewatin pandemi dengan sesukacita ini tanpa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku juga bersyukur Tuhan udah menjaga, melindungi, menghibur, dan menguatkan kita semua. Beneran deh teman-teman, Tuhan itu punya cara untuk menghibur kita di dalam hari-hari ini. Yang kita bisa lesu, bosan, tapi Tuhan pasti turun tangan. Dan ini adalah salah satunya. Ya betul sahabat-sahabat, karena hari ini kita bakal seru-seruan memuji, menyembah Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mulai, yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami di sini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir di dalam hangout ini. Berkati mereka, berikan mereka fokus, bukakan mata, telinga, dan hati mereka ya Tuhan. Dan juga berkati hamba-Mu yang akan sharing, berkati biar firman-Nya bisa merema untuk kita semua ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Udah gak sabar kan? Samaan dong. Yuk langsung aja, enjoy semua. Shalom sahabat 180, kita berkumpul lagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Yesus. Maka mari kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang kami muliakan, dan hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama nyanyikan. I love you Lord, for your mercy never failed me. For all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. Say all my life, and all my life you have
soar with you above the song. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. We'll be still, know you are God. Shalom semua sahabat 180, senang sekali saya dengan Tony dan ini istri saya Yuli. Shalom sahabat. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus kami boleh menjumpai semua sahabat dalam keadaan yang baik, dan tentunya juga terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kami. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan semua sahabat-sahabat kami. Dimanapun semua sahabat kami berada, Tuhan memberkati mereka. Dan hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sahabat, pada hari ini kita akan belajar sama-sama keteladanan dari seorang yang mengalami kemenangan karena dia suka berdoa. Kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa Kak Yuli? Kalau saya sukanya Daniel. Oke. Ya, sahabat, kita akan belajar, kita akan mencoba menggali apa sih yang kira-kira kita bisa teladani dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Yuk, sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Daniel 6 ayat yang pertama sampai dengan ke ayat ke-29. Tapi tenang, kita nggak akan baca semuanya. Sahabat bisa baca di rumah. Hari ini fokus kita ada di 2 ayat saja, yaitu ayat ke-11 dan ayat ke-12. Silakan Kak Yuli, tolong dibacakan buat kita semuanya. Daniel 6 ayat 11 dan 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Terima kasih Kak Yuli. Nah, sahabat semua, kalau kita lihat dari ayat yang ke-11 ini, Daniel di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Di sini saya mau katakan bahwa Daniel menghadapkan hatinya ke arah Yerusalem, berbicara bahwa Daniel menghadapkan hatinya kepada Allah. Dengan arti kata, dia berdoa kepada Allah. Dan Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Amin. Di sini di ayat yang 11 juga Kak. Di sini dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Di sini dikatakan Amin. Daniel 3 kali sehari, tidak dikatakan sekali-kali ya. Atau hanya beberapa kali. Seminggu 3 kali enggak juga ya Kak Yuli ya? Ya, tapi di sini katakan 3 kali sehari. Kalau saya lihat di sini Kak, kita melihat Daniel ini seorang yang konsisten, benar sekali. Seorang yang setia. Saya yakin Daniel itu sibuk banget ya. Karena dia seorang pejabat tinggi di pemerintahan Raja Darius ya. Betul. Tapi di sini Daniel memiliki kebiasaan yang baik tentunya ya Kak ya. Pasti. Daniel di situ dikatakan dia 3 kali sehari. Dia dikatakan hanya sekali-kali atau hanya atau kadang-kadang. Tapi di sini dia di 3 kali sehari dia berdoa. Tidak hanya berdoa, tapi dikatakan dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Berarti
berdoa itu konsisten. lifestyle juga kan. Lifestyle juga, bener. Biasa. Gaya hidup. Betul. Jadi dia sudah berdoa itu buat Daniel tuh biasa gitu loh. Berarti dia berdoa itu dia kan berarti bercakap-cakap ya kayak sama Tuhan. Seperti berdoa seperti sahabatnya. Dia udah biasa berdoa. Dan di sini kita melihat Daniel itu di tengah segala kesibukannya. Mungkin kita saat ini sibuk belajar online. Ya. Belum tugas kuliah lah, tugas PR, begitu banyak. Ditambah lagi kalau Quiz, sekarang ya kuis, wah itu banyak sekali. Tapi di sini Daniel tuh walaupun dia sibuk, Daniel itu menyediakan waktu untuk berdoa, memuji kepada Tuhan. Nah, seperti gereja kita juga tahu bahwa saat kita memuji Tuhan, ada kuasa dalam pujian, dalam doa, pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus hadir. Allah bertata di atas pujian umatnya. Ada kuasa saat Daniel memuji Tuhan. Nah, itu yang Daniel lakukan. Daniel setia, Kak. Berarti Daniel juga konsisten, ya nggak teman-teman? Nah, oke, sahabat, kenapa sih kita mesti berdoa? Doa tuh kalau kita sering dengar ya di dalam dunia kekristenan ya, doa itu adalah nafasnya orang percaya. Menurut saya sih nggak ada yang salah ya Kak Yuli ya. Betul. Karena sama seperti kita punya sahabat saya, sahabat seumur hidup saya nih ya, Kak Yuli ini yang di samping saya ini udah menjadi sahabat dalam suka dan duka. Jadi ketika saya sedang down, ketika saya sedang happy, atau ketika saya sedang menginginkan sesuatu, saya pasti cerita nih. Orang pertama yang saya pasti sharing adalah Kak Yuli. Begitu ke saya selalu curhat sama Kak Tony, karena Kak Tony adalah sahabat saya. Nah, pasti sahabat-sahabat 180 juga punya sahabat dong. Yes, di sekolah, di gereja, terus mana lagi di kampus, di pertemanan, di geng ya kayak anak muda sekarang geng. Nah, tapi sahabat seperti apa? Nah, itu juga Tuhan kita tuh lebih dari sahabat yang paling baik. Sahabat-sahabat kita yang ada di dunia, bener nggak Kak? Bener. Sahabat kita Tuhan Yesus itu paling mengerti. Mungkin ada saatnya sahabat kita di dunia itu, aduh dia juga sibuk, dia juga punya pergumulan, dia juga punya permasalahan, dia tidak selalu mendengarkan curhatan kita. Dia ada saatnya juga, aduh ini cerita terus deh. Benar. Tapi Tuhan Yesus kita itu, apalagi kita memiliki Roh Kudus, itu dia selalu menjadi sahabat terbaik kita. Jadi saat kita berdoa, kita bercakap-cakap. Benar. Itu menjadi komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi saat firman Tuhan apa sih Kak dikatakan tentang saat kita bercakap-cakap dengan Tuhan? Nah, ketika kita berdoa, itu berarti kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata di Mazmur ke-50 ke-15, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Ada lagi nih, sahabat, firman Tuhan di mana Kak Yuli? Yeremia 29 ayat 12. "Kamu akan berseru kepadaku dan datang dan berdoa kepadaku dan aku akan mendengarkan kamu." Tuhan bilang apa? Tuhan selalu dengerin kita. Yes, wow, luar biasa ya Kak. Benar. Dan juga semenjak pandemi corona ini, COVID-19 ini, gembala pembina kita selalu mengingatkan kepada kita untuk kita memperkatakan Mazmur 91 ya. Nah, kami pun juga memperkatakan Mazmur 91 setiap pagi sebelum kami mengawali aktivitas kami. Nah, di ayat ke-15, kalau sahabat baca di Alkitab, firman Tuhan berkata begini, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Nah, sahabat, saya mau sharing sedikit nih pengalaman saya zaman dulu nih. Mudah-mudahan Kak Yuli nggak marah nih ya. Waktu dulu saya masih muda kali ya Kak Yuli ya. Saya pernah punya teman-teman yang justru membawa saya bukannya berdoa, tapi malah membawa saya ke dalam perbuatan yang jauh daripada Tuhan. Jadi waktu itu Kak Yuli, ketika saya sedang kumpul dengan teman-teman, bukannya berdoa, kita malah begadang, kita malah
ngapain ya kira-kira Kak Yuli ya? Kenakalan waktu dulu ya kira-kira ya. Waktu dulu begadang iya, nggak ke gereja. Kemudian juga saya menghabiskan waktu saya dengan hal-hal yang nggak berguna. Contohnya buka-buka situs-situs yang nggak benar. Kemudian juga minum-minuman keras. Tentu pasti membuat Tuhan nggak senang. Tuhan sedih dengan kita. Nah, oleh sebab itulah pentingnya kita punya teman-teman, punya geng yang memberikan kepada kita aura yang positif, memberikan kepada kita pengaruh yang positif. Nah, kemudian yang kedua, doa adalah tanda atau ungkapan bahwa kita berserah kepada Tuhan Yesus. Saat kita berdoa, teman-teman, itu menyatakan kalau kita itu nggak mampu berbuat apa-apa. Saat kita berdoa, dikatakan kita berserah dan mengandalkan Tuhan. Saat kita mulai pagi hari saja deh, kita memulai aktivitas, apakah itu kita mau mulai belajar online, kita mau berpergian, kita mungkin ada yang mulai beraktivitas, keluar dari rumah, apapun, mungkin ada yang mau olahraga pagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Tapi saat kita pagi hari, kita mau mulai hari kita seperti teladan Tuhan Yesus, berdoa di pagi hari. Di situ dikatakan apa? Kita memulai hari bersama dengan Tuhan. Ada satu quotes yang saya sangat ingat dari sejak saya masih remaja. Dikatakan di sini, doa pagi itu adalah sarapan para juara. Jadi kalau kita memulai dengan doa pagi, kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Tapi saat kita sudah berani keluar rumah tanpa kita berdoa, kita sudah berani berarti mengandalkan kekuatan kita sendiri, mampu gitu loh, tanpa kekuatan Tuhan. Sedangkan kita melihat bahwa saat kita berdoa seperti Daniel mengalami kemenangan. Tokoh-tokoh Alkitab melihat membuktikan bahwa orang yang suka berdoa hidupnya akan berkemenangan. Karena dia bergaul sama Tuhan, bercakap-cakap sama Tuhan, tahu isi hatinya Tuhan. Sehingga dia tahu kalau ada hal-hal yang seperti tadi Kak Tony bilang dulu, mungkin Kak Tony ada pertemanan yang membuat Kak Tony jauh sama Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Kak Tony bisa bersama ada dalam kasih Tuhan saat ini, itu karena kasih karunia. Nah, saat berdoa, tahu, oh yang ini yang mendukakan hati Tuhan, membuat kita jadi menjauhi dosa ya Kak ya. Say no to sin. Betul. Nah, jadi saat ini ada quotes apa Kak? Ada satu quotes yang saya percaya kita semua at least pernah dengar satu kali, yaitu adalah gini, we do the best, God do the rest. Jadi sekali lagi saya ulangin, we do the best, God do the rest. Jadi sama seperti ketika tadi saya di awal ceritakan bahwa saya pernah terjerumus, saya pernah terlibat dalam pergaulan yang buruk. Waktu itu yang saya lakukan apa? Saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku capek hidup begini. Aku nggak mau kesehatanku, masa mudaku, uangku habis untuk hal yang nggak berguna. Akhirnya aku cuma berdoa Kak Yuli. Aku berdoa, Tuhan, pertemukan aku dong dengan komunitas yang baik, dengan komunitas yang sehat. Dan Tuhan jawab. Dan saya bertemu dengan sekumpulan anak-anak muda waktu saya kuliah, anak-anak muda yang cinta Tuhan. Dari situ pelan-pelan saya mulai mengikuti mereka dan saya mulai melayani Tuhan sampai dengan sekarang. Biarlah firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada hari ini yang kami bagikan boleh menjadi berkat bagi sahabat semua. Ingat, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, dan yang kedua adalah tanda kita berserah kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, doa adalah komunikasi kami dengan Tuhan. Doa adalah tanda kami berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya waktu kami berserah kepada Tuhan, waktu kami katakan, Tuhan aku gak mampu, Tuhan kasih aku kekuatan, Tuhan berikan aku jalan keluar, maka kami percaya Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan lakukan perkara ajaib dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa melepaskan berkat buat sahabat-sahabat kami dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati mereka
Berkati mereka di dalam keluarga mereka. Berkati mereka dalam pertemanan mereka. Jadikan mereka generasi Yeremia, generasi yang mau berdoa buat teman-temannya. Kami berdoa semua sahabat-sahabat 180 menjadi garam, menjadi terang bagi komunitas mereka, bagi keluarga mereka. Amin. Berkati orang tua mereka ya Bapak. Amin. Berkati Tuhan, pergaulan mereka menjadi pergaulan yang sehat, pergaulan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa sahabat 180. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.